mengenalkan masalah Hari Santri, Undang-Undang Pesantren. Mungkin ke depan perlu ditingkatkan ke tingkat dirjen ya Pak Kiai mungkin ya. Nah itu Pak Kiai setuju ya. Dah itu berarti sama saja itu perintah itu untuk saya. Nggih, itu nggih. Terima kasih, terima kasih. Ya, yang sini belum. Langsung saja ke Santri Putri, 2 penanya terakhir. Oke. Langsung saja ya, to the point, singkat padat jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan belajar. Dah sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. 1 penanya terakhir, langsung saja dari Santri Putri. Yang terakhir ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa dari kelas 11. Saya mau bertanya tentang perencana persiapan untuk bonus demografi tahun 2045 masa depan Indonesia. Tadi saya mendengar penjelasan Bapak, saya menangkap kalau Bapak menekankan pada bidang bisnis dan teknologi. Nah, tapi bagaimana dengan bidang agraria, pertanian dan perdagangan? Maksudnya di zaman dulu kan kita terkenal dengan beras sekarang. Sekarang kita malah ngimpor dari Thailand. Dan banyak masyarakat kita yang kekurangan beras. Kemudian Anda juga bilang untuk mengarahkan anak yang bisa ini ke bidang ini, anak bisa ini ke bidang itu. Bagaimana dengan nasib anak yang bahkan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah karena entah terpaksa menikah muda, terutama untuk anak perempuan seperti kami, atau anak yang kurang mampu begitu. Kemudian untuk mengusahakan santri juga bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk industri, itu kira-kira Bapak merancangnya rencananya akan seperti apa? Apakah mau mengusahakan untuk menyatukan kembali pelajaran umum dan pelajaran agama seperti yang diusahakan oleh Buya kami, disetarakan gitu. Jadi kami juga belajar pelajaran umum tuh ada yang asalnya dari kitab juga seperti ilmu umron atau seperti apa? Apakah Bapak punya rencana sendiri untuk menyatukan 2 materi tersebut untuk bagi kami para santri? Baik, segitu saja. Terima kasih Pak. Ini bagus banget pertanyaannya teknis. Tadi mungkin tadi belum mencakup semua ya. Sebenarnya apa yang kita pengen tuh santri-santri, Gen Z, milenial tuh bisa bukan hanya masalah teknologi ya, tapi juga termasuk kamu tadi sebut pertanian. Tapi ke depan yang namanya pertanian tuh harus mulai mengarah ke misalnya smart farming. Kalau sekarang saya ketemu dengan petani-petani ya, yang menjadi masalah pasti masalah pupuk, masalah pembibitan. Atau kalau saya ketemu dengan nelayan, itu biasanya terbentur masalah regulasi. Sekarang kan ada regulasi terbaru itu misalnya penangkapan ikan terukur, zonasi kuota. Nah, nanti ke depan jangan sampai tidak ada anak muda yang mau jadi petani. Karena masa depannya juga ada di situ. Kan nanti pernah dengar masalah ini ya, istilah hilirisasi ya. Hilirisasi kan yang paling terkenal nikel untuk baterai
baterai ini loh apa, mobil listrik. Nah, ke depan tuh juga ada yang namanya hilirisasi digital, hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan. Nah, nanti yang ngisi anak-anak muda. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya program petani milenial. Pernah dengar, ada yang dari Jawa Barat enggak? Ada program namanya petani milenial. Jadi petani yang menggunakan benar-benar teknologi terkini, misalnya untuk mengecek pH tanah, mengecek tanah mana saja yang subur. Ini kalau enggak anak-anak muda yang menggunakan teknologi enggak mungkin bisa. Itu ya kira-kira ya. Nanti ke depan ada arahnya ke situ. Lalu untuk tadi yang pertanyaan selanjutnya yang masalah ini ya, matching antara apa yang dikerjakan di sekolah dan di industri itu ya. Nah ini mohon izin Pak Kiai, memang ke depan perlu adanya lagi ini apa sinergi dan harmonisasi. Karena intinya kalau orang anak sekolah kan intinya nanti pengen dapat kerja kan. Nah, kerja di bidang apapun, cita-citanya apapun, yang penting kan pengen kerja kan. Nah, makanya harus bisa apa yang dipelajari itu harus bisa menjawab tantangan zaman. Jangan sampai apa yang dipelajari di sekolah, komputer yang dipakai di sekolah ketika nanti di dunia kerja speknya beda. Hal simpel seperti itu. Jadi apa yang dipelajari di sekolah itu juga kepakai di dunia kerja. Jadi kalau selesai sekolah tidak perlu lagi ikut-ikut pelatihan atau ikut kursus-kursus lagi. Jadi kita pengen setelah lulus itu mohon maaf ya Kiai, siap kerja, siap diterima di industri. Ya ini makanya nanti ke depan perlu kerjasama dengan pelaku industri juga. Mereka memberikan kurikulum-kurikulum yang terkini, membantu CSR dengan peralatan-peralatan yang terkini. Jadi anak-anak itu benar-benar terbantu dan apa yang dipelajari di sekolah itu terpakai di dunia kerja. Itu kira-kira. Satu lagi tadi apa ya? Masalah akses pendidikan. Sekarang kan ada yang namanya KIP kuliah. Ada juga beasiswa. Pernah dengar KIP kuliah enggak? Nah, jadi itu sekarang ada program seperti itu dan nanti programnya dilanjutkan. Ada juga program LPDP, yaitu nanti juga dilanjutkan. Nanti yang ngambil ya kalau bisa ya santri-santri ikut ngambil. Jadi bisa kuliah atau kuliah di luar negeri. Kesempatan itu selalu ada kok ya, tenang aja. Tapi memang harus kita proaktif untuk mendapatkannya. Programnya itu banyak sekali. Dan kalau nanti kamu kan dapat buku tuh, buku dari saya. Di dalamnya itu saya bangun tempat yang namanya Solo Teknopark. Di situ ada, di sana banyak kursus yang aneh-aneh. Misalnya kursus les bawah air. Itu penting banget loh, itu gajinya gede banget. Dan itu permintaannya masih banyak banget. Les bawah air, lalu pelatihan cyber security. Sekarang yang namanya pertahanan itu bukan hanya pakai senjata, tapi juga di dunia maya. Lalu ada sekolah gaming, membuat game dari Acer, macam-macam. Terus mungkin kalau yang pengen berwirausaha ada inkubasi untuk UMKM. Jadi nanti dibaca ya bukunya, banyak banget yang bisa dipelajari di situ. Siapa tahu kamu pengen les bawah air ya. Gajinya gede banget. Ya untuk perempuan kan nggak apa-apa juga. Ya. Intinya di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memang kita khususkan untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ke depan tuh benar-benar bisa menjawab tantangan zaman, memenuhi kebutuhan industri, dan yang paling penting siap kerja. Ya. Cowok-cowok juga ya, terutama ya, harus siap kerja. Oke, cukup ya. Wah, pertanyaannya bagus banget, teknis banget ya. Oke. Pintar-pintar Pak Kiai ternyata. Wah, luar biasa, kritis-kritis. Iya. Oke.
Terima kasih dihaturkan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Mari kita beri tepuk